MSCI, kemudian juga dengan para analisnya. Lalu dalam pertemuan itu juga yang kemudian dilanjutkan dengan announcement ya dari MSCI, itu sangat baik, konstruktif dan positif. Mereka menyampaikan acknowledgement atau pengakuan atas berbagai progres dan capaian dari agenda-agenda utama awal reformasi integritas di pasar modal kita. Tentu yang dalam hal ini terkait langsung dengan catatan dan ekspektasi dari index provider global termasuk MSCI. Seperti diketahui per Maret kemarin sudah kita tuntaskan semuanya. Ada yang terkait dengan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, itu juga kemudian kan mereka mengkonfirmasi akan mereka manfaatkan datanya. Kemudian tentu yang lebih kuat lagi kemampuan kita untuk menghadirkan daftar potensi terkonsentrasinya kepemilikan saham melalui high shareholding concentration yang sudah kita umumkan per awal April. Ada 9 saham yang masuk di dalamnya, 1-2 saham juga merupakan saham yang masuk dalam kelompok saham dalam indeks MSCI. Itu juga rupanya langsung mereka respon positif dan dinyatakan akan dimanfaatkan informasinya untuk pertimbangan katakanlah mengeksklud atau tidak memasukkan saham-saham yang masuk dalam high shareholding concentration itu. Kemudian tentu yang penting juga adalah transparansi informasi kepemilikan tipe investor atau investor apa saja yang memiliki saham-saham kita melalui sangat detailnya tipe klasifikasi investor yang kita hadirkan yang dari 9 menjadi 39. Ini kenapa paling penting, karena disitulah sebetulnya letak kemungkinan para indeks provider global dalam memilah-milah mana yang sebetulnya masuk dalam kategori definisi free float yang mereka akan masukkan dalam perhitungan indeksnya, dan tentu mana-mana yang tidak. Dan tentu terakhir kita juga menyatakan sudah mengeluarkan secara resmi kan peraturan yang di dalamnya selain melakukan perubahan definisi free float-nya sendiri, tapi juga ada komitmen untuk meningkatkan besaran angka minimum free float dari perusahaan tercatat di bursa kita dari sekarang 7,5%, secara bertahap nanti akan kita dorong ke minimum 15%. Nah, kemudian fase berikutnya apa? Tentu mereka bersama kita akan terus melanjutkan pembahasan-pembahasan berkala yang lebih mengarah kepada pembahasan teknis untuk memudahkan dan membantu semua pihak, terutama indeks provider global, dalam membaca informasi detail yang sudah kita sajikan, termasuk upaya merekonsiliasi misalnya atau mensamerikan informasi yang sudah ada tersebut, yang nanti tentu dalam data olahan lebih lanjut akan menjadi data yang bermanfaat dalam melakukan perhitungan indeks di fase atau periode berikutnya. Kemudian tentu periode ke depan akan terjadi nanti di Mei, di tanggal 12 Mei sesuai dengan siklus mereka di MSCI akan dilakukan evaluasi indeks kembali. Ini tentu bukan khusus terkait dengan pasar modal kita, tapi memang ini rutin mereka lakukan secara periodik, yaitu rebalancing dan index calculation setiap 3 bulanan. Nah, yang berikutnya itu di tanggal 12 Mei 2026 itu. Yang kita harapkan nanti akan mulai terlihat hasil dari pemanfaatan data dimaksud. Kemudian yang berikutnya tentu di Juni, nanti sesuai dengan siklus periodik mereka juga, setelah kemarin internal report FTSE Russell ya, MSCI juga akan ada mekanisme untuk melihat pengklasifikasian market. Nah, disitulah kita harapkan nanti kita tetap diakui dan menjadi bagian dari indeks yang masuk dalam kategori emerging market sesuai dengan kondisi kita saat ini. Teman-teman sekalian, dengan keterbukaan informasi dan integritas yang kita hadirkan, mungkin dampak jangka pendeknya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, tidak bisa kita hindari, mungkin akan ada semacam rekomposisi dari bobot-bobot maupun penghuni, saham-saham penghuni
indeks Indonesia indeks di MSCI dimaksud, termasuk di FTSE Russell. Nah, tapi kalau kita lihat dan perhatikan fenomena yang terjadi belakangan ini di pasar, sebetulnya pasar kita sudah mengantisipasi lebih awal. Terbukti beberapa saham tertentu yang terindikasi mungkin akan mengalami penyesuaian baik bobot maupun kemungkinan dikeluarkan dari indeks dimaksud sudah juga mengalami respon lebih awal dari para investor. Ini baik. Artinya kami mengkonfirmasi bahwa informasi early warning yang kita hadirkan itu rupanya sudah ditangkap dengan baik oleh investor. Dan transparansi ini kita harapkan kita lakukan secara simetrik, artinya tanpa kecuali pada saat bersamaan informasinya sama, kita sebarkan melalui jalur kanal resmi website Indonesia, diterima oleh seluruh pihak secara bersamaan, dan masing-masing boleh menyikapi itu sesuai dengan profil risiko masing-masing investornya. Kalau atas informasi itu kemudian mereka memutuskan sementara waktu, katakanlah melepas saham tertentu, melakukan pemindahan alokasi investasi ke saham yang lainnya, tentu itu konsekuensi yang juga baik. Artinya investor memanfaatkan informasi itu betul-betul untuk kepentingan strategi investasi. Nah, ke depan bagaimana yang ingin kita lakukan? Ini dalam waktu dekat ya, besok insya Allah sesuai dengan komitmen kita akan memulai melakukan pembicaraan secara lebih luas kepada investor regional dan global. Kita dibantu penuh oleh World Bank dan IFC itu membentuk Investor Advisory Group yang dulu pernah kami rencanakan, yang akan dimulai besok. Jadi ada pertemuan secara virtual, dihadiri oleh para observer adalah index provider termasuk MSCI, dan akan hadir para investor global besar. Nah, di forum itu kita ingin kembali mendapatkan feedback dan respon mereka atas progres dan capaian yang sudah kita lakukan, termasuk jika masih ada waktu ya, jika ada hal-hal yang perlu kita hadirkan, kita tambahkan sepanjang informasi yang tersedia dan memungkinkan akan kita lakukan. Prinsipnya pokoknya kita tidak akan ragu, tidak akan pernah surut, akan terus mendorong peningkatan integritas di pasar modal kita, sehingga level akseptansi dan kepercayaan investor, tidak hanya investor domestik ya, tapi juga investor global, tentu juga berbekal perbandingan dan standar best practice apa yang diterapkan juga di bursa-bursa efek terkemuka lainnya, itu kita harapkan dapat kita capai sehingga pasar modal kita, bursa efek kita menjadi tujuan investasi yang diminati dan semakin trusted, semakin terpercaya oleh seluruh investor. Investor domestik jangan lupa tidak kita tinggalkan. Mereka harusnya menjadi pemanfaat dari peningkatan integritas ini yang lebih besar, karena mereka stay. Investor retail terutama yang sudah semakin dominan porsinya di pasar modal kita, dan kita harapkan ini juga mengundang partisipasi lebih aktif terutama di segmen yang selama ini belum optimal nih, investor institusi domestik yang mungkin juga punya pertanyaan dan keraguan yang sama akibat belum nyamannya mereka dengan tingkat integritas dan transparansi yang memadai. Nah, sekarang dengan kita dorong integritas dan transparansi seluas-luasnya ini, nah, seharusnya investor domestik termasuk institusi ini menjadikan pasar modal yang memang sesuai tujuan investasi. Kan banyak investor institusi yang tujuannya jangka panjang. Sayang kalau mereka menempatkan instrumen investasinya ke investasi yang justru jangka pendek, misalnya hanya di perbankan dan sebagainya. Tentu kita harapkan semakin banyak porsi investasi investor domestik institusi yang juga dialokasikan ke pilihan alternatif investasi terbaik di pasar modal, baik berupa instrumen saham, reksadana seperti yang hari ini kita luncurkan ya programnya, maupun bentuk-bentuk surat utang jangka panjang. Mungkin itu Pak, dampak.